Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema tentang bahasa Arab. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahibbu al-Araba li thalathin." Cintailah Arab ini karena 3 faktor. Yang pertama, li'anni Arabiyun, karena aku adalah orang Arab. Kemudian yang kedua, wal Qur'anu Arabiyun, Al-Quran bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, wa kalamu ahlil jannati Arabiyun, bahasa percakapan masyarakat surga itu Arab. Hadirin rahmati Allah, Rasulullah berkata masyarakat surga berbahasa Arab. Kita semua mengetahui dan meyakini bahwa kakek kita Nabi Adam alaihissalam pernah menetap di surga. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang pertama sekali yang digunakan oleh manusia. Kemudian pada saat Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia, masih juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian Adam beranak dan memiliki cucu yang banyak, kemudian cucu-cucu beliau menyebar ke pelosok bumi, sehingga akibat pengaruh geografi, pengaruh alam, pengaruh kondisi, akhirnya bahasa yang tadinya bersumber dari bahasa yang satu, bahasa Arab, menjadi bahasa yang banyak. Hingga sekarang di dunia ini ada sekitar 7.000 bahasa di seluruh dunia lebih kurang. Itu dasarnya adalah bahasa yang satu. Kemudian ada bahasa-bahasa kuno yang pernah tersebar dahulu, yang dicatat dalam sejarah, seperti bahasa Mesir kuno, kemudian bahasa Babilonia dulu, disebut dengan bahasa Akadiyah, bahasa Aramiyah. Kemudian banyak bahasa-bahasa yang lain. Salah satunya juga bahasa Arab dan bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh Israel sekarang. Akan tetapi di antara sekian banyak bahasa-bahasa kuno itu, yang hanya tersisa dari bahasa-bahasa kuno itu adalah bahasa Arab dan bahasa Ibrani.
Dan apabila kita bandingkan antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu sendiri, dari segi kebahasaan, bahasa Arab memiliki ciri-ciri yang luar biasa sehingga dia bisa dikatakan lebih unggul daripada bahasa Ibrani sendiri. Oleh karena itu, Allah pada saat mengutuskan Rasulullah SAW yang beliau berasal dari masyarakat Arab, Allah menjadikan bahasa kitab suci kita adalah bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkan, ta'qilun. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allakum tattaqun. Quran yang berbahasa Arab, yang tidak ada keraguan di dalamnya, artinya tidak ada hal-hal yang salah, tidak ada iwaj, tidak ada bengkok. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi pada saat di ayat tadi Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir. Setelah kita berpikir, supaya kalian bertakwa. Itu harapan dari Allah menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ada sekte yang berkembang, pemahaman yang pernah diajarkan oleh sebuah ajaran, disebut ajaran sesat di Indonesia, yaitu Isa Bugis. Isa Bugis pernah berkembang di tahun 90-an dulu, yang mengklaim bahwa Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Kemudian pada saat kita mencoba untuk berdebat dengan mereka dengan melontarkan ayat tadi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya Allah berfirman, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Mereka membantah, Arabiyan di sini bukan bahasa Arab, tapi dibangsakan ke bahasa Arab. Itu jawaban mereka. Dibangsakan ke Arab, makanya disebut Arabiyan, seperti Syafi'iyun. Kita mazhab Syafi'i, tapi kita bukan Syafi'i, tapi dibangsakan ke Imam Syafi'i. Kita Indonesiun, dibangsakan ke Indonesia. Jadi kalau kita tanya bagaimana juga kalau umpamanya Allah membahasakan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, mereka mengatakan redaksi bahasanya Inna anzalnahu Qur'anan Araban. Nah, kalau Allah mengatakan Qur'anan Araban, baru bisa kita vonis Al-Quran ini bahasa Arab. Karena tapi Allah berkata Qur'anan Arabiyyan. Kalau Allah katakan Qur'anan Araban, itu salah dalam bahasa Arab. Enggak boleh kita katakan Qur'anan Araban secara bahasa Arab. Tapi karena yang mengatakan, yang membawa ajaran ini orang Indonesia yang tidak paham 100% dengan tata cara penggunaan bahasa Arab, maka dia mencoba untuk membahasakan sendiri, ya, sehingga dia mengambil kesimpulan Al-Quran ini dinisbahkan ke bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, Qur'anan Araban. Kalau Allah katakan Qur'anan Araban, secara pola bahasa Arab itu salah. Tapi yang benarnya adalah Qur'anan Arabiyyan. Tidak semua yang dibangsakan kepada suatu bangsa atau ke seseorang itu bukan bagian darinya. Kita mazhab Syafi'i, ya. Saya Syafi'iyun. Saya dibangsakan ke Syafi'i. Iya, saya bukan Syafi'i, bukan Imam Syafi'i.
tapi dibangsakan ke Imam Syafi'i. Tapi kalau saya katakan ana Indonesiun, saya Indonesia, apakah saya cuma hanya dibangsakan ke Indonesia atau saya memang orang Indonesia? Tentu saja saya orang Indonesia. Jadi tidak semua yang dibangsakan ke sesuatu bukan bagian darinya. Ada kala dia bukan bagian darinya, ada kala memang bagian darinya. Ketika Allah mengatakan Qur'anan Arabiyyan, Quran yang dibangsakan ke Arab, ke bahasa Arab, bukan berarti Al-Quran ini bukan bahasa Arab, tapi tetap dia bahasa Arab. Ya, seperti kita katakan, ana Indonesiun, ana Acehun, saya orang Aceh. Bukan sekedar saya dibangsakan ke Aceh, tapi saya juga tergolong bagian dari orang Aceh. Kemudian mereka menjawab lagi, ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Dulu ada seorang guru saya, itu saya belajar di Pondok Pesantren Musanul Ulum Langsa. Dia terpengaruh dengan ajaran Isa Bugis. Dia berkata kepada saya, membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Coba kamu baca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian saya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kamu terjemahkan. Kemudian saya menerjemahkan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Qul, katakan huwa, dia, Allahu ahad, Allah esa. Coba kamu artikan yang baik, kata beliau, ya. Coba artikan yang benar sesuai dengan bahasa Arab. Saya berpikir sepertinya yang saya artikan itu sudah sesuai. Kemudian beliau coba artikan huwa. Apa arti huwa dalam bahasa Arab? Huwa yang selama ini kita pelajari adalah dia seorang laki-laki. Jadi apakah Allah itu laki-laki? Nah, ini kata guru saya ini. Bukan. Makanya Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Kalau Al-Quran ini bahasa Arab, kita harus mengartikan Allah itu laki-laki. Nah, ini fatal sekali. Ya, cara mengartikan ini bisa terkecoh kalau kita tidak tahu bahasa Arab itu, hakikat bahasa Arab. Pada saat itu saya kelas 6 di Musanul Ulum. Saya terdiam ketika ditanyakan, diminta untuk mengartikan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kalau kita artikan huwa itu laki-laki, katakanlah dia laki-laki, Allah esa. Sangat fatal. Ternyata setelah melanjutkan studi ke Mesir dan memilih jurusan bahasa Arab, sedikit banyak menyimpan pertanyaan tadi untuk mencari jawaban. Kata-kata huwa dalam bahasa Arab itu sudah digunakan untuk Allah, ya, sebelum Allah menurunkan Al-Quran ini ke Rasulullah SAW. Jadi di kalangan bangsa Arab, sejak masyarakatnya masih jahiliyah, masyarakat jahiliyah mengetahui Allah, mengenal Allah. Mereka pada ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah patung? Mereka menjawab, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami ke Allah. Ya, mereka mengenal Allah. Cuma mereka menyembah patung dengan alasan untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Allah dalam bahasa Arab orang jahiliyah sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, pada saat mereka menggunakan kata ganti untuk Allah, mereka menggunakan huwa. Huwallah. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan pola bahasa mereka, yaitu huwa digunakan untuk Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan bahasa Arab. Fatalnya apa kalau kita mengatakan meyakini seperti yang diajarkan oleh Isa Bugis? Fatalnya apa?
Fatalnya contohnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ini ayat dalam surah An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat jika kalian dalam kondisi mabuk. Itu arti yang kita artikan yang sesuai dengan bahasa Arab. Dulu Allah menurunkan ayat tentang pengharaman mabuk itu secara pelan-pelan. Pertama, jangan salat kalau kalian mabuk. Berarti mabuk boleh. Tapi kalau kalian ingin salat, jangan mabuk dulu. Kemudian Allah turunkan ayat lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya tentang khamar. Katakan khamar itu dosa yang besar. Ya, jadi pelan-pelan Allah mengharamkan khamar. Apa yang mereka artikan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat jika kalian dalam kondisi mabuk. Kata-kata mabuk oleh Isa Bugis ini diartikan bukan mabuk, tapi diartikan dalam kondisi kalian terleha-leha. Dan umat Islam sekarang mereka simpulkan dalam kondisi terleha-leha. Umat Islam yang ada di abad sekarang ini dalam kondisi terleha-leha, bukan mabuk. Maka kita tidak wajib sekarang ini, menurut pemahaman mereka, sekarang ini salat itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kondisi umat masih terleha-leha. Kata sukara itu diartikan terleha. Karena bahasa Al-Quran ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa apa juga? Bahasa yang ditebak-tebak oleh pemahaman mereka. Ini sangat bahaya. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang dipahami oleh mereka sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahmati Allah, sebelum saya akhiri, mungkin sekitar 7 menit lagi, ingin saya sebutkan tentang hal-hal yang menunjukkan bahasa Arab ini bahasa yang sangat luar biasa, sehingga dia sangat sangat mulia pada saat Allah memilih dia sebagai sarana untuk Allah turunkan Al-Quran, ya, dengan bahasa ini. Ada keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak bahasa. Di antaranya bahasa Arab ini singkat dan padat. Ya, singkat padat. Kita ingin mengatakan umpamanya saya tidak akan pergi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak akan pergi. Ada 4 kata yang kita gunakan. Tapi kalau dalam bahasa Arab cuma 2 kata. Ya. Cuma 2 kata sudah menunjukkan 4 kata ini. Lan adhaba, lan 1, adhaba 1. Itu artinya saya tidak akan pergi. Jadi singkat padat. Al-Quran ini kalau Allah turunkan dalam bahasa Indonesia, ya, mungkin dibutuhkan 4 jilid. Al-Quran ini kalau diturunkan dalam bahasa Indonesia, mungkin dibutuhkan 4 jilid. Ya, dikali 2. Kalau tadi 2 kata menjadi 4 kata. Kemudian bahasa Arab, hal-hal lain yang unggul dari bahasa Arab, perubahan baris itu bisa merubah arti 100%. Kita bisa mengatakan begini. Kita bertanya misalnya, berapa orang yang baca buku? Misalnya dalam bahasa Arab, kam rajulan qara'al kitab. Kam rajulan. Berapa banyak laki-laki membaca buku. Jadi berapa jumlah laki-laki yang membaca buku? Itu kalau kita baca rajulan. Kalau kita baca rajulin, kam rajulin qara'al kitab, sah dalam bahasa Arab. Tapi artinya berbeda. Kam rajulin qara'al kitab itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Betapa banyak laki-laki membaca kitab. Itu bedanya. Boleh juga dibaca kam rajulun. Jadi boleh rajulan, boleh rajulin, boleh rajulun. Sah juga dalam bahasa Arab, tapi artinya berbeda. Kam rajulun qara'al kitab artinya berapa kali si laki-laki ini membaca kitab?
Satu orang laki-laki, berapa kali dia baca kitab? Ya? Tapi kalau kita baca rajulan, berapa banyak? Berapa jumlah laki-laki? Laki-laki berapa jumlah baca kitab? Kalau kita baca rajulin, berapa banyak laki-laki baca kitab? Ya. Rajulin itu membawa arti yang berbeda. Ya. Kalau kita tanyakan kaifa anta kaifa haluka wa Zaidun. Kaifa haluka? Apa artinya? Apa kabarmu? Wa Zaidun. Dan apa kabar si Zaid? Si Muhammad. Wa Muhammadun. Kalau kita baca wa Zaidan, itu beda lagi artinya. Bagaimana? Kaifa haluka wa Zaidan? Apa kabarmu? Apa hubunganmu dengan si Zaid? Ya? Kalau saya katakan kaifa haluka wa Zaidun, apa kabarmu dan apa kabar si Zaid? Kalau saya katakan kaifa haluka wa Zaidan, apa hubunganmu dengan si Zaid? Beda artinya, ya? Beda artinya. Makanya bahasa Arab ini sangat unik. Coba kita kembalikan ke Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Dalam redaksi itu, kalau kita baca fasabran jamilan, boleh. Secara bahasa Arab, ya. Fasabran jamilan. Tapi artinya berbeda. Kalau dibaca sabran, itu sekali-kali sabar. Tapi kalau dibaca sabrun, itu setiap saat sabar. Makanya dalam redaksi berjihad, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Jika kalian berjumpa dengan orang kafir di medan perang, fadarba, bukan fadarbu. Kalau Allah katakan fadarbu, jika kalian berjumpa dengan orang kafir, maka setiap saat kalian berjumpa dengan mereka, bunuhlah mereka. Jumpa di jalan, bunuh orang kafir. Jumpa di pasar, bunuh orang kafir. Tapi Allah di situ tidak mengatakan fadarbu, tapi Allah katakan fadarba. Kalau Allah katakan fadarbu, sah dalam bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab. Tapi secara arti kita harus membunuh orang kafir setiap saat. Tapi Allah katakan fadarba, kita membunuh orang kafir pada saat kita berhadapan di medan pertempuran saja. Tidak boleh di tempat-tempat lain. Makanya pada redaksi fasabrun jamil, Allah katakan dengan dhammah sabrun, tidak sabran. Tapi pada redaksi berperang, fadarba, bukan fadarbun. Karena berbeda. Sabrun setiap saat, darba sekali-kali. Ya, itu hal-hal yang unik yang ada di dalam bahasa Arab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Sekali lagi ya, sebelum saya akhiri, teringat saya ada sebuah ayat yang selalu kita baca. Qul, ini tentang tadabbur kita pada ayat Al-Quran. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di sini ada 3 kata di sini yang Allah gunakan untuk bermakna Allah, ya. Yang pertama, katakan qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama Rabbi, kemudian yang kedua Malik, yang ketiga Ilah. Kenapa Allah enggak katakan sejak pertama dengan ilah? Qul a'udzu bi ilahin nas. Atau tidak Allah katakan qul a'udzu bi malikin nas. Kenapa Allah dahulukan rabbin nas, ilahi malikin nas, thumma ilahin nas? Ternyata setelah direnung secara mendalam, Allah menyebut ketiga kata ini secara susunannya seperti itu, menunjukkan tentang kondisi manusia di dunia ini seperti itu. Ya. Ilah itu, ilah artinya Tuhan. Kemudian Malik itu artinya raja, juga bisa diartikan Tuhan, tapi dia artinya raja. Kemudian Rabbi, Rabbi itu artinya guru atau tuan, bisa juga diartikan Tuhan. Allah mulai dengan Rabbi. Kenapa? Karena pada saat kita dalam kehidupan bermasyarakat ini, pada saat kita terjadi perselisihan antara satu orang dengan orang lain, kita yang pertama sekali mengadu ke siapa? Yang pertama sekali kita mengadu ke Pak Kecik umpamanya, ya, ke guru kita,
Pak Guru, saya ada terjadi clash dengan si fulan, tolong selesaikan. Ya, beliau nggak bisa selesaikan, baru kita naik ke langkah berikutnya mengadu ke pemerintah, ke Malik, ya, ke pemerintah, raja. Wahai pemerintah, kita pergi ke mahkamah. Tolong selesaikan, saya sedang ada sengketa. Kemudian pemerintah juga nggak bisa menyelesaikan, dan kita merasa terzalimi. Akhirnya kita pasrah. Saya serahkan semua perkara ini ke ilah, ke Tuhan. Ya, semua perkara kezaliman yang menimpa saya ini, saya serahkan ke Tuhan saya. Begitulah urutan, ya, yang ada dalam ayat itu. Pada saat kita merenung, ya, kenapa Allah menyusun demikian rupa? Tidak Allah balikkan dengan Tuhan dulu atau dengan Malik. Semua susunan baik berupa baris atau kata dalam Al-Quran itu semua ada rahasia, tidak sia-sia. Makanya nanti dalam Al-Quran kisah yang sama seperti kisah Nabi Zakaria pada saat beliau diberikan tanda-tanda akan memperoleh seorang putra, Yahya. Apa tanda-tandanya? Kemudian Allah meminta kepada Nabi Zakaria untuk tidak berbicara 3 malam. Ya. Di dalam ayat lain tidak berbicara 3 siang. Ya. 3 malam, 3 siang. Apa perbedaannya? Nah, semua ada jawabannya. Cuma karena waktu yang sangat singkat, kita cukupkan di sini dulu. Di lain kesempatan kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.